Ini terlalu besar, ini tidak ideal ya, dan karena nantinya pastinya medianya akan banyak dan media akan menyerap air ya, jadi bisa rawan busuk, apalagi menggunakan moss. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek. Selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih udah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Di video kali ini aku mau berbagi informasi tentang beberapa kesalahan dalam menanam dan juga merawat anggrek. Dan beberapa juga pernah aku alami kesalahan tersebut sehingga anggrekku tidak berkembang dengan baik. Kesalahan pertama yang sering dilakukan bagi penghobi anggrek pemula yaitu menimbun akar secara keseluruhan. Padahal di anggrek itu ada akar udara yang tidak boleh ditimbun ya teman-teman. Nah, ada nggak ya contohnya? Aku sih kebetulan nggak ada contoh anggrek yang ditimbun secara keseluruhan akarnya. Dan misalnya seperti ini ya dari sini ya. Ini jadi semua akar tertimbun dari sini nih. Kalau ini sih kebetulan juga udah bener nih, ada akar yang keluar. Lalu bagaimana baiknya dalam menanam anggrek, yaitu kita letakkan batang di atas media seperti ini. Jadi biarkan akar-akar udaranya ini menjalar dan tidak ikut tertimbun. Nih. Jadi batang-batangnya nanti ada di atas media. Karena akar anggrek ini tidak boleh ditanam secara keseluruhan karena dia perlu bernapas ya teman-teman. Dan semuanya aku ini anggrek-anggrek perawatan ya teman-teman. Dan semuanya aku tidak menimbun nih. Jadi aku letakkan di atas media seperti ini. Ini pun sama, ini baru keluar akar-akar baru. Kalau yang ini belum terlihat akar-akar barunya, tapi sudah mulai keluar akar baru. Lalu bagaimana jika kita menanam anggrek secara keseluruhan akarnya? Ini bisa mengakibatkan busuk ya teman-teman, karena media pasti akan menyerap air, apalagi media yang sangat menyerap air seperti moss. Ini pasti nantinya bisa busuk. Karena pada habitatnya anggrek ini menempel di batang-batang pohon, yang pasti ada akar yang menjalar seperti ini nih kalau di batang pohon. Dan ini dia mencari nutrisi dari angin dan juga udara. Lalu kesalahan kedua yang biasa dilakukan adalah penggunaan pot yang terlalu besar. Misalnya anggrek seedling ini kan masih kecil kan. Nah, menggunakan pot segini, ini terlalu besar, ini tidak ideal ya. Dan mengapa tidak boleh menggunakan pot yang terlalu besar? Karena nantinya pastinya medianya akan banyak dan media akan menyerap air ya, jadi bisa rawan busuk, apalagi menggunakan moss. Jadi kita harus sesuaikan ukuran tanaman dengan potnya. Nah, kalau untuk pot segini ini cocok ya kalau tanamannya sudah segede ini. Tapi kalau masih kecil begini kurang pas, karena akan rawan sekali nantinya bisa busuk akar ya teman-teman. Selain itu perkembangannya kurang maksimal. Padahal anggrek sebenarnya juga tidak memerlukan terlalu banyak media. Nih misalnya, nih anggrek yang udah gede ini pastinya akarnya sudah penuh ya. Nih, tapi dia masih saja tumbuh dengan baik. Bahkan aku pernah lihat anggrek dengan pot kecil tetapi dia subur sekali, akarnya sampai menjalar-jalar. Dan ini nanti kalau dia sudah ini ya, batang yang ini sudah dewasa, udah besar,
dia akan mengeluarkan batang baru. Ini mungkin harus kita repotting karena sudah terlalu sempit potnya, dan kita sesuaikan menggunakan pot yang ukurannya sesuai untuk tanaman ini. Kesalahan ketiga yaitu penggunaan media yang terlalu padat. Anggrek menyukai media yang poros ya teman-teman. Misalkan kita menggunakan moss pun itu jangan terlalu padat nih, misalnya seperti ini. Ini aku punya Silogyne pandurata. Silogyne pandurata sendiri dia menyukai lembab ya teman-teman. Ini aku menggunakan percampuran arang dengan moss hitam atau akar kadaka, arangnya di bawah sini, bagian bawah. Nah, penanamannya ini walaupun menggunakan moss, tapi dia aku nggak madetin banget ya teman-teman. Jadi masih ada ruang untuk bernapas, dan menanamnya pun masih sama seperti yang tadi pertama aku bilang, meletakkan batang di atas media seperti ini. Jadi tidak menimbun semuanya. Berbeda dengan apabila kita menanam seedling, kita mungkin bisa menggunakan media yang banyak dan agak padat untuk menghindari kita sering-sering menyiram. Ini agak padat, tapi ya nggak padat banget ya. Jadi masih ada ruang untuk bernapas. Kesalahan keempat yang sering dilakukan pemula yaitu sering repotting atau ganti media dan juga pot. Nah, biasanya kita bosan ya dengan pot itu aja, lalu kita pengen ganti pot yang baru yang mungkin lebih bagus, tetapi itu tidak harus sering dilakukan. Ataupun tanaman yang seperti apa yang perlu kita repotting, yaitu kita lihat medianya. Apabila media sudah terlalu asam dan juga lapuk, bisa kita repotting. Ini udah lama banget ya, ini waktu itu ini sih udah aku urai medianya seperti ini karena dia tidak bisa menyerap air karena medianya sudah lapuk dan sudah terlalu padat. Selain itu, media yang asam juga perlu kita ganti. Media asam biasanya ditandai dengan tanaman yang tidak mau numbuh. Biasanya dendrobium akan mengeluarkan anakan terus-menerus apabila dia tidak berbunga. Misal batang termuda sudah dewasa pasti akan mengeluarkan anakan baru. Nah, ini adalah batang terakhir ya. Dia pasti akan mengeluarkan calon anakan atau calon tunas baru nih. Nih udah kelihatan calon tunas barunya akan tumbuh. Pokoknya dendrobium itu kalau tidak berbunga biasanya pasti mengeluarkan tunas baru. Nah, apabila medianya sudah lapuk dan juga asam, dia enggan untuk mengeluarkan tunas baru. Kalaupun keluar biasanya dia kering dan juga mati. Pokoknya dia sepertinya tidak mendapatkan asupan nutrisi dengan baik. Nah, itu berarti medianya sudah asam. Selain itu kita juga bisa lihat perakarannya. Akar yang sehat, akar yang putih-putih seperti ini, akar yang hijau, dan juga biasanya ada di ujungnya itu ada warna hijau muda. Nah, biasanya kalau medianya sudah asam, pasti akarnya tidak sehat dan terlihat kering. Lalu, akar yang sehat ataupun medianya masih bagus, ini seperti ini nih teman-teman. Jadi dia selalu menumbuhkan akar-akar baru. Ini ada banyak akar baru bermunculan, ditandai dengan akar berwarna silver dengan ujung berwarna hijau. Selain media yang lapuk dan juga sudah asam, tanaman yang sudah penuh seperti ini memenuhi pot, dan apalagi yang tadi aku bilang ini pastinya nantinya akan mengeluarkan tunas baru di sebelah sini, dan ini nanti sangat penuh ya. Ini perlu kita repotting, dan mungkin aku mau repotting ini nunggu tanaman yang ini dewasa ya dan sudah tidak mengeluarkan daun baru. Seperti ini nih, ini udah full mentok segini, perlu kita repotting. Makanya teman-teman jangan sering repotting, ataupun teman-teman bosan dengan pot yang itu aja, menurutku nggak masalah ya, asalkan dia bisa tumbuh dengan baik dan mengeluarkan bunga. Pokoknya kalau nggak mendesak banget, potnya pecah ataupun belum penuh, nggak usah direpotting. Kesalahan kelima yang sering dilakukan adalah peletakan anggrek yang salah. Kita harus
mengetahui habitat asli anggrek yang kita tanam ya teman-teman. Peletakan anggrek yang salah mungkin kita bisa misalkan kita menanam dendrobium yang dia suka cahaya sinar matahari yang banyak, tetapi kita meletakkan di tempat yang sangat teduh. Dan juga sebaliknya, anggrek bulan yang tidak terlalu menyukai sinar matahari yang terlalu banyak, kita meletakkan di bawah sinar matahari dengan pencahayaan lebih dari 70%. Dan ini yang makanya aku mengelompokkan anggrek-anggrekku ya teman-teman. Di bagian sini aku letakkan anggrek dendrobium yang memang mereka suka panas. Ini dengan atas hanya paranet satu lapis, di bawahnya juga sama. Ini pokoknya bagian sini tuh dendrobium, lalu vanda pun sama ya seperti dendrobium, dia menyukai sinar matahari yang banyak. Berbeda dengan anggrek bulan. Anggrek bulan aku letakkan di bagian sini yang memang tidak terlalu banyak mendapatkan sinar matahari, karena dia hanya memerlukan sekitar 30% saja. Dan ini agak redup ya teman-teman, karena di bagian dalam dan atapnya pun aku kasih paranet dan juga plastik UV. Lalu anggrek-anggrek tanah yang biasanya mereka suka sinar matahari yang banyak ataupun langsung, kita bisa meletakkan di tempat yang banyak sekali sinar mataharinya. Apabila teman-teman salah meletakkan, bisa saja mengakibatkan anggrek kita mati ataupun tidak berkembang dengan baik. Dan untuk peletakan anggrek yang tepat, ada di videoku sebelumnya tentang peletakan anggrek. Sebelum aku lanjut videoku ini, teman-teman yang belum subscribe dulu ya, dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Lalu kesalahan keenam yang sering dilakukan adalah penggunaan media yang salah. Nah, sebelum kita menanam anggrek ataupun kita baru membeli anggrek, kita harus tahu dulu habitatnya di mana dan medianya apa. Jangan sampai salah. Apabila teman-teman salah, itu akan berakibat fatal dengan anggreknya tidak berkembang dengan baik. Aku juga pernah melakukan kesalahan itu. Nih, aku punya anggrek kalajengking. Ini adalah anggrek kalajengking yang waktu itu aku beli dan aku tanam di papan pakis. Dan setelah aku baca-baca dan cari informasi, ternyata ini adalah anggrek tanah yang harus ditanam dengan media tanah yang gembur dicampur dengan sekam. Dan ini pun harus terkena sinar matahari langsung ya teman-teman. Jadi teman-teman yang nanam anggrek harus rajin-rajin cari informasi kira-kira ini anggrek apa ya, dan harus ditanam dengan media apa. Kalau di tempatku ini sih aku cocok menggunakan arang dan dicampur dengan sedikit akar kadaka seperti ini. Dan penggunaan media menurutku juga tergantung daerah masing-masing ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang tinggal di daerah dataran rendah yang sinar mataharinya lebih banyak dan udaranya agak lebih panas, teman-teman bisa menggunakan moss hitam ataupun moss putih. Tetapi kalau untuk daerah agak naik yang udaranya lebih lembab, mungkin bisa menggunakan seperti aku, arang dan juga moss hitam. Lalu kesalahan ketujuh yaitu penyiraman yang terlalu banyak dan juga sering. Nah, untuk penyiraman baiknya kita menyiram pada bagian ini ya teman-teman, bagian perakaran. Kalau daun sih menurutku nggak masalah ya, kecuali anggrek bulan jangan terlalu banyak karena nanti akan terjadi genangan air di sela-sela daun. Tapi kalau untuk dendrobium sih sejauh ini ya aman saja, aku biasa semprot semuanya. Yang penting tidak pada bagian bunga seperti ini. Nah, ini kalau terkena air biasanya akan mudah rontok, atau kalau kena percikan-percikan air biasanya di sini tuh ada bercak-bercak berwarna coklat. Nah, makanya hindari banget terkena air ya teman-teman. Ini pun sama. Ini kalau banyak-banyak terkena air biasanya dia akan gagal berbunga. Ini pun iya. Pokoknya kalau udah keluar kenop seperti ini, hindari terkena air. Kalau yang masih spike nih, aku ada nih masih kecil, ini spike, ini nggak masalah kalau terkena air.
Untuk penyiraman sebaiknya tidak dijadwal ya teman-teman, karena kita harus melihat dulu kondisi tanaman. Apabila medianya sudah mulai kering baru kita siram. Nah, kalau ini kan pakai arang kan, dan ini aman saja kalau kita sering siram. Dan ini medianya sangat masih basah, terlihat dari, karena ini juga tadi sore hujan ya teman-teman. Ini apabila akarnya hijau seperti ini masih basah dan tidak perlu kita siram. Kalau menggunakan moss, kita juga perlu bisa kita cek ya. Nih, ini tidak terkena hujan di sini. Ini udah kering. Nah, ini besok pagi perlu kita siram. Udah setengah kering gini. Dan biasanya atasnya memang kering ya teman-teman, tetapi biasanya dalamnya basah. Itu juga perlu kita cek. Tuh, dalamnya masih lembab, dan ini pun medianya tidak padat, jadi sejauh ini aman. Akarnya juga sehat. Nih, masih ada akar yang nongol di luar. Untuk lebih jelasnya tentang penyiraman, teman-teman bisa menyimak videoku yang sudah aku upload sebelum-sebelumnya tentang penyiraman anggrek yang tepat. Kesalahan ke-8 yang sering dilakukan yaitu penggunaan pupuk yang salah. Nah, aku biasa menggunakan ini ya, pupuk pertumbuhan dan juga pembungaan. Ini biasanya ada teman-teman yang ini ya, kira-kira masih kecil tapi udah disemprot aja pupuk pembungaan biar cepat berbunga. Nah, saranku mending nggak begitu ya teman-teman. Jadi biarkan mereka bertumbuh dengan baik dulu. Apabila mereka sudah bagus, sudah sehat, sudah besar, baru kita fokus ke pembungaan. Nah, makanya pengelompokan tanaman juga penting ya teman-teman, biar kita tidak salah semprot. Nah, kayak yang misalkan bagian sini ini udah dewasa, aku enak saja semprot pembungaan, dan di bagian sini ini masih remaja, aku semprot dengan pupuk pertumbuhan. Lalu teman-teman yang punya anggrek lagi sakit ataupun pasca bunga juga perlu kita kasih pupuk pertumbuhan ya teman-teman. Kayak misal mana ya? Misal ini di sini, ini adalah pasca bunga. Ini setelah bunganya habis aku potong. Nah, ini jangan kasih pupuk pembungaan lagi, tetapi kita fokus ke pertumbuhan agar dia bisa mengeluarkan tunas baru. Apabila sudah segini nih, kita bisa kasih pupuk pembungaan. Dan kesalahan terakhir yang biasa dilakukan yaitu tidak konsisten dalam merawat anggrek. Nah, biasanya kita pasti ada rasa jenuh ya teman-teman dalam merawat anggrek, tapi apabila kita benar-benar cinta sama anggrek, pasti akan konsisten dalam perawatannya. Misal minggu ini kita kasih pupuk, lalu minggu berikutnya aku males terus berhenti kasih pupuk, dan nanti mulai lagi bulan selanjutnya. Itu nanti pertumbuhannya tidak optimal ya teman-teman. Lalu juga misal hari ini sudah disiram dan besoknya masih basah, terus berikutnya sudah mulai kering tapi kita males dan tidak disiram. Itu juga harus kita hindari ya teman-teman. Makanya selama kita konsisten dalam merawat anggrek, pasti mereka juga akan menghasilkan sesuatu yang bisa membahagiakan. Demikian tadi beberapa kesalahan dalam menanam dan juga merawat anggrek bagi penghobi anggrek pemula. Kita harus memperhatikan semua aspek dari bagian-bagian anggrek, dan yang terpenting adalah kita harus merawatnya dengan penuh kasih sayang dan juga perhatian. Sekian dulu videoku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.